Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang opening film Little Big Monster. Dimulai ketika ada anak kecil yang duduk dengan wajah menempel di atas meja. Kamera mengambil close up pada wajahnya yang polos. Dengan kepolosan anak tersebut, yang bernama Martin, itu dia menceritakan tentang kesulitan untuk mengikuti pelajaran pada saat kelas berbakat yang diisi oleh anak-anak dengan IQ di atas rata-rata. Di hadapannya ada seorang wanita duduk dengan tenang mendengarkan seluruh ceritanya si Martin yang bernama Louis Wai Hung, yaitu kepala sekolah TK itu. Akhirnya kepala sekolah TK itu mengambil keputusan untuk mengeluarkan Martin dari kelas berbakat. Kemudian sinopsis film Little Big Monster ini menceritakan tentang perjuangan kepala sekolah perempuan dengan penghasilan terendah dalam sejarah Hong Kong. Hung mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala sekolah di sebuah TK terkenal, dan Tung, suaminya, mengundurkan diri dari posisinya sebagai kurator museum pada hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Pasangan ini kemudian merencanakan perjalanan keliling dunia, namun Hung melihat berita tentang TK di desa Yonglung yang mencari kepala sekolah, perangkap pengajar, dan pembersih, namun hanya dapat menggaji sangat kecil. Jika dalam 4 bulan TK tersebut tidak mendapatkan kepala sekolah, sekolah itu akan diubah menjadi tempat pembuangan sampah atau rumah pemakaman. Tergerak melihat 5 murid miskin di TK tersebut, Hung mengajukan diri. Setelah kelima muridnya membuka diri, pekerjaan Hung membawanya kepada orang tua masing-masing murid yang setiap hari berjuang dalam kemiskinan. Saya akan melakukan review terkait kompetensi guru yang terdapat di dalam film Little Big Monster. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi. Ibu Hung mampu mengelola pembelajaran di TKU UNTN dengan baik, dan dia juga mengajar dengan penuh semangat agar anak-anak bisa senang dalam mengikuti pembelajaran, terutama dalam mengenal karakteristik murid-muridnya. Yang kedua yaitu ada kompetensi profesional. Ibu Hung jelas mempunyai kompetensi profesional yang mumpuni, karena dia juga pernah menjabat sebagai kepala di TK elit Hong Kong, namun ketika dia ditempatkan di sekolah TK UNTN yang berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di sekolah elit dulunya, dia tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan lebih-lebih ketika ia mampu menjadi kepala sekolah, pengajar, supir, antar jemput, bahkan petugas yang membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga dilihat dari kompetensi sosial. Dengan keadaan keluarga muridnya yang mengalami permasalahan, Ibu Huk tidak tinggal diam. Dia berusaha mendekati keluarga murid-muridnya, memahami persoalan mereka, dan menjadi teman mereka. Dan yang keempat ada kompetensi kepribadian. Dengan keikhlasan, kesabaran, kegigihan, kasih sayang, dan juga kewibawaan dari Ibu Hung mampu menjadi teladan bagi murid-muridnya dan masyarakat di sekitar TK UNQ. Saya akan menjelaskan mengenai teori pembelajaran apa saja yang terdapat di dalam film Little Big Monster ini. Yang pertama ada teori psikoanalisis. Teori ini dapat kita lihat dalam proses pembelajaran dalam film ini menerapkan sistem bermain sambil belajar dan banyak menggunakan media pembelajaran. Teori selanjutnya yaitu ada teori pembelajaran humanistik. Penerapannya dapat kita lihat ketika Ibu Guru Hung berusaha meyakinkan murid-muridnya bahwa pendidikan itu penting dan harus berani bermimpi. Ibu Guru Hung juga meyakinkan para muridnya agar terus bersekolah hingga lulus. Sistem pembelajaran yang ada di dalam film Little Big Monster ini juga menggunakan metode expository learning, yaitu ceramah disertai dengan cerita menarik yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kali ini saya akan mereview di bagian kelebihan, kekurangan, dan juga pesan moral. Baik, kita masuk aja ke review yang pertama, yaitu kelebihan.
Kelebihan di dalam film ini yang pertama, film ini mempunyai alur yang nyata. Dan yang kedua, pemeran tokoh 5 murid TK memiliki akting yang bagus dan juga natural. Yang ketiga, film ini mampu menggambarkan kisah dari 5 murid TK yang masing-masingnya memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Dan yang keempat, film ini juga memiliki pesan moral yang baik bagi para penontonnya. Ada kekurangan dari film Little Big Master. Yang pertama yaitu terdapat pada soundtrack musik yang mungkin cukup mengganggu. Meski genrenya termasuk lagu-lagu mellow, namun soundtrack itu mungkin terkadang membuat penonton yang tadinya ingin meneteskan air mata menjadi tidak jadi dikarenakan perubahan feel yang dirasa kurang cocok untuk film tersebut. Mungkin sebaiknya untuk film-film seperti ini menggunakan instrumen saja. Dan yang kedua, makeup pemainnya masih terlihat jelas atau kurang memperlihatkan kemiskinan mereka. Baik, kita masuk ke dalam pesan moral. Pesan moral yang terdapat di dalam film ini yang pertama, mendidik yang baik bukanlah hanya untuk mendapatkan penghasilan saja, tetapi mendidik juga harus dilakukan dengan tulus dan sepenuh hati untuk suatu kebaikan. Seperti yang dapat kita lihat di dalam film ini, ketika mantan kepala sekolah dari sekolah elit mau mengajar dengan sukarela di sebuah sekolah yang telah ditinggalkan dan hanya memiliki 5 orang murid saja. Hal ini dilakukan karena tokoh tersebut menginginkan anak-anak di sekolah itu mendapatkan pendidikan yang layak bagaimana mestinya. Dan yang kedua, pesan moral yang kedua, film ini juga mengajarkan bahwa untuk melakukan sebuah perubahan di dalam masyarakat, terutama di dalam bidang pendidikan, kita tidak perlu menunggu orang lain, tetapi kita harus mulai dari diri kita sendiri secara inisiatif. Mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih.